Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Riani. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, selalu dilimpahkan oleh Allah dengan rahmat dan maghfirahnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu diberikan rezeki yang lancar, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas salah satu sharing dari Mbak S. Nah, Mbak S ini waktu itu melihat video saya tentang yang judulnya dizolimin, disakitin, dihina. Itu judulnya. Kalian nanti bisa cari ya videonya. Itu beberapa hari yang lalu. Nah, Mbak S ini melihat video saya, akhirnya dia punya cerita juga gitu tentang kezaliman yang dia alami dari orang lain. Nah, yang dialami sama Mbak S ini kezaliman yang dilakukan oleh kakak iparnya Mbak S sendiri. Nah, sebelumnya teman-teman, bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum subscribe, boleh klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Semoga kalian selalu diberikan rahmat, semoga kalian selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, saya akan bacain sharing dari Mbak S. Nanti saya juga tunjukin ya sharingnya dari Mbak S ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua dan berbagi cerita tentang apa-apa yang sudah kita alami gitu ya. Bukan berarti kita membuka aib atau apapun, bukan. Karena di sini saya ada beberapa yang saya tutup. Namanya juga saya kasih inisial aja Mbak S. Fotonya juga saya tutup. Terus nama suaminya yang ada di situ saya tutup. Dan untungnya tidak ada nama kakak iparnya ya. Jadi yang ada privasi di sini saya tutup semuanya, jadi aman. Dan ini sudah saya konfirmasi ke Mbak S sendiri dan dia setuju. Oke ya, saya mulai aja ya untuk bacain sharingnya dari Mbak S sendiri. Nah, waktu itu kan dia ngechat saya ya. Nah, terus dia tuh bilang gini, aku juga merasa terzolimi sama kakak suamiku. Itu terhitung udah sebulan, tapi belum ngerasa hilang tuh sakit hati dan berat buat maafin dia. Dan masih kebayang sakit hati aku. Ceritanya, suamiku bangun rumah di atas rumah ibunya. Kakaknya ngontrak sama suaminya dan anaknya, 3 ikut ke ibunya. Otomatis kan ibunya suamiku nggak kerja, jadi aku dan suamiku yang kasih makan. Anak-anaknya itu tiba-tiba dia nggak bisa bayar kontrakan dan balik ke rumah ibunya. Cuma waktu itu aku lagi pulang, keadaannya 1 bulan di rumah ibu aku, dan aku balik ke rumah mertua, rumah yang suami aku bangun ditempatin dia dan barang-barang aku dikeluarin. Di situ juga aku dimaki-maki, katanya nggak ngurusin ibunya. Masya Allah, dia kan anaknya, kenapa aku yang mesti ngurusin? Itu diturunin barang-barang aku ke bawah dan dia tempatin rumah yang dibangun suamiku. Sama aja dia ngusir aku kan. Oke, lanjut. Di saat itu juga aku hidup sama suamiku dari nol, gak punya apa-apa, dan kami tinggal di rumah kontrakan om aku. Ini aku pulang 1 bulan ke rumah ibu aku karena aku habis lahiran. Gak pernah aku buat doain yang jahat ke dia. Suamiku habis 30 juta bangun rumah. Kita keluar rumah cuma bawa tas isi baju. Terusnya, tapi dia udah kena imbasnya. Dia tinggal dia ditinggal suaminya di saat mengandung anak 6 bulan. Dia sekarang merasa malu sama aku. Dia sedikit demi sedikit pengen ngobrol sama aku, dan aku menjauh. Bukan hanya ditinggal suaminya, tetapi suaminya tinggalin hutang HP mengatasnamakan kakaknya udah 4 bulan gak bayar plus bunganya gitu ya.
Sekarang Allah udah kasih jawaban mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan mana yang dia bangkit dan mana dia yang akan terjatuh. Kayaknya itu ya sharing yang dari Mbak S berikan ke saya. Jadi tuh teman-teman, Mbak S tuh merasa terzolimi sama kakak iparnya waktu itu. Dia tinggal di rumah ibu mertuanya, sementara rumah yang dia tempati itu dibangun atas uang suaminya sebesar 30 juta. Di situ tinggal kakak iparnya juga. Nah, kakak iparnya ini menguasai rumah tersebut, teman-teman. Jadi si Mbak S ini merasa ada yang tidak beres gitu dengan kakak iparnya. Kenapa suaminya yang bangun rumah, tapi kok kenapa si Mbak S-nya ini sama suaminya sendiri yang diusir? Si Mbak S sendiri tidak menceritakan duduk masalahnya apa ya, tapi mungkin itu suatu privacy, jadi dirahasiain sama Mbak S. Dia cuma menceritakan garis besarnya aja, tapi sepertinya Mbak S waktu itu sakit hati, teman-teman. Sakit hati banget sama kelakuan kakak iparnya itu, karena tiba-tiba sepertinya ada masalah. Tiba-tiba si Mbak S ini sama suaminya diusir dari rumah ibu mertuanya. Mungkin menurut kakak iparnya itu karena si Mbak S sama suaminya itu sebagai adik dan mungkin ada masalah jadi diusir. Tapi sebenarnya tindakan kakak iparnya Mbak S ini juga tidak baik ya, teman-teman. Tidak patut dicontoh juga gitu. Akhirnya si Mbak S sama suaminya pulang ke rumah ibunya si Mbak S, dan dia itu habis lahiran ya, 1 bulan. Kasihan juga sih ya, teman-teman. Nah, akhirnya si Mbak S ini merasa sakit hati, merasa sepertinya kok dia dizolimi gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata Allah memberikan jawaban dari doa-doanya Mbak S. Dia tidak berdoa yang jahat-jahat kepada kakak iparnya, dia berdoa yang baik-baik kepada kakak iparnya. Itu udah bagus ya, teman-teman. Menurut saya si Mbak S itu sangat hatinya terbuka gitu ya. Dia disakiti, dia dizolimi, tapi dia masih mendoakan orang yang baik-baik gitu sama orang yang ngezolimin dia. Dia terus berdoa sama Allah, dia bersalawat, dia berdoa, dia meminta sama Allah untuk dibukakan gitu pintu hati kakak iparnya ini. Ternyata Allah mendengar doa-doanya. Tanpa dia doakan yang buruk-buruk, akhirnya Allah memberikan satu peringatan kepada kakak iparnya. Kakak iparnya ini mendapatkan musibah yang cukup mengerikan juga ya, teman-teman ya. Dia ditinggal suaminya di saat mengandung anak 6 bulan. Itu bukan kehendaknya dia ya, memang sudah kehendak Allah itu terjadi. Terus akhirnya kakak iparnya juga merasa malu dan sedikit demi sedikit ingin mendekat lagi gitu sama si Mbak S ini gitu. Sebetulnya Mbak S mau menerima, cuman karena masih ada sedikit rasa sakit, jadi si Mbak S-nya ini mau menjauh dulu gitu. Tapi waktu si Mbak S ini ngechat aku udah bilangin gitu, kalau bisa, kalau misalnya hati kita udah tenang, ya udah terima aja gitu. Kalau misalnya emang belum siap, nggak apa-apa menjauh untuk sementara, tapi kita pikirkan lagi baik-baik, bahwasanya ini terjadi semua atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Tidak berhak untuk membalas, kita tidak berhak untuk menghakimi, kita tidak berhak untuk bagaimana gitu ya kepada orang lain, karena yang berhak melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak mutlaknya Allah lah, maksudnya seperti itu ya, teman-teman. Kita nggak punya hak sama sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk lagi kepada orang lain. Ada baiknya kita mendoakan orang lain dengan yang baik-baik. Nah, teman-teman, ada satu hikmah yang bisa dipetik dari sharingnya Mbak S ini. Hikmahnya itu sendiri sangat besar,
sangat berguna buat kita semua. Bisa kita ambil dan kita petik hikmahnya dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, terutama sharingnya Mbak S ini ya teman-teman ya. Apa sih kuncinya kalau kita dizalimin orang? Ikhlasin aja, kita bersabar, kita doain yang baik-baik, kita melapangkan hati, memaksakan diri, memaksakan hati untuk memaafkan orang lain. Memang sulit teman-teman, sulit banget rasanya, tapi dengan memaksakan diri itu bisa kita lakukan dan itu akan menjadi lebih lapang. Dan satu lagi teman-teman perlu diingat, orang yang zalim itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya itu terserah Allah, tergantung Allah. Kalau di dalam hati orang yang zalim itu masih punya titik kebaikan, Allah akan membalas dengan satu ujian untuk menyelamatkan orang yang zalim itu menuju kebaikan. Nah, ada di satu Quran surat At-Taha ayat 111 yang di video sebelumnya juga pernah saya sebutkan ya teman-teman ya. Itu yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim, wa antil wujuhu lil hayal qayyum wa qad khaba man hamala zulman, yang artinya dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan sungguh merugi orang yang berbuat kezaliman. Jadi udah jelas ya teman-teman, kalau orang yang berbuat zalim itu akan merugi untuk dirinya sendiri. Jadi kita gak perlu takut untuk mendoakan dia yang baik-baik, karena Allah sudah punya cara, sudah punya ketentuan untuk menghukum orang-orang yang zalim. Kalau orang zalim itu masih punya nurani, masih punya hati untuk berbuat baik, Allah akan menolongnya. Tapi kalau orang yang zalim itu tidak mau merubah dirinya sendiri, Allah juga punya ketentuan sendiri atas kezalimannya dia. Jadi apa? Yang tadi saya bilang, harus mengikhlaskan, melapangkan hati, memaksakan diri untuk memaafkan orang lain. Nah, apa sih manfaatnya? Ada teman-teman, banyak manfaatnya. Ada 5 nih manfaatnya. Memaafkan orang lain itu ada 5 manfaatnya. Yang pertama, termasuk dalam orang yang berakhlak mulia. Yang kedua, mendapatkan rumah di surga. Yang ketiga, membuat hati terasa lapang. Yang keempat, menjauhkan diri dalam godaan setan. Yang kelima, memaafkan kesalahan orang lain. Itu kita tuh akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 ya teman-teman ya. Ada 5 hal yang kita dapatkan dari memaafkan orang lain. Jadi ada baiknya segala apa yang dilakukan orang, segala apa yang orang lain melakukan pada kita, yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, kita serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah kehendak Allah lah, karena cara Allah lah yang mampu merubah segalanya menjadi baik teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa segitu aja ya testimoni atau sharing dari Mbak S ya. Ini sangat bermanfaat, ini sangat memotivasi, dan ini sangat memberikan ilmu buat kita semua bagaimana melapangkan hati, bagaimana mengikhlaskan. Itu udah cukup baik ya teman-teman ya, menurut saya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, bisa diambil dan dipetik pelajarannya dari kejadian Mbak S sendiri. Apapun yang dilakukan orang, kita terima dengan ikhlas dan harus benar-benar memaafkan, karena semuanya sudah tercatat, karena semuanya sudah atas aturan Allah dan kehendaknya Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir. Oke teman-teman, kalian boleh berkomentar, memberi saran atau memberikan testimoni kepada saya, boleh, silakan komentar di bawah juga boleh, atau kalian boleh kirim lewat IG saya, lewat WA saya, lewat email saya, atau di komentar di bawah yang tadi saya sebutkan juga boleh. Silakan, bebas kalian mau kasih saran, testimoni, pendapat, apapun, kritikan, silakan. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberikan rezeki, selalu diberikan berkah, selalu diberikan rahmat. Dan yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke teman-teman, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.